Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Adelia dari Program Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan membawakan judul tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Di sini teman-teman udah ada yang tahu belum bagaimana sih kehidupan manusia praaksara pada dahulunya? Nah, simak penjelasan dari saya. Nah, ada baiknya nih sebelum kita mengetahui kehidupan manusia praaksara, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian atau definisi dari masa praaksara. Nah, masa praaksara adalah zaman manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Nah, setiap bangsa tuh tidak sama meninggalkan masa praaksaranya. Masuknya suatu bangsa ke dalam zaman sejarah bergantung dari adanya penemuan tertulis pertama. Baik, sebelum saya nanti menjelaskan apa sih dan bagaimana sih kehidupan manusia praaksara, nah di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting yang akan saya jelaskan nantinya. Yaitu yang pertama, masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam dan berternak. Yang ketiga, masa megalitikum. Dan yang keempat, masa kemahiran teknik atau perundagian. Nah, untuk teman-teman yang mendengarkan penjelasan saya ataupun yang sedang ingin memahami penjelasan dari saya, ayo ambil catatan dan penanya untuk belajar bersama saya. Nah, baik, kali ini kita akan memasuki yang poin pertama, yaitu masa bercocok tanam dan berternak. Nah, pada masa bercocok tanam timbul suatu revolusi peradaban yang menyangkut kehidupan manusia purba. Nah, pada saat itu terjadi perubahan dari tradisi mengumpulkan makanan menuju menghasilkan makanan. Di masa ini manusia sudah tidak bergantung lagi pada alam. Nah, selain itu kehidupan nomaden juga mulai hilang. Nah, tempat-tempat yang didiami adalah tempat yang tinggi. Nah, bukit-bukit kecil yang dikelilingi sungai atau jurang yang dipagar oleh hutan juga menjadi tempat tinggal manusia. Nah, sudah berusaha menghasilkan makanan sendiri dengan bercocok tanam dan berternak. Nah, jenis tanaman yang ditanam antara lain yaitu padi, jagung, keladi, sukun, pisang, dan ketela. Nah, hewan yang diternak seperti unggas, kerbau, dan babi. Nah, perkakas batu yang digunakan saat itu tuh umumnya sudah diasah sampai halus. Nah, alat batu yang banyak digunakan yaitu yang pertama nih, ada kapak persegi atau yang disebut juga dengan baliung persegi. Yang kedua, kapak lonjong. Yang ketiga, alat obsidian atau batu bercubung. Nah, yang keempat yaitu adalah mata panah. Nah, peninggalan kapak persegi di Indonesia banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan untuk kapak lonjong menyebar di Papua dan sekitarnya. Nah, untuk memenuhi kehidupan manusia masa itu melakukan sistem barter. Nah, sistem barter itu yang kita kenal yaitu tukar-menukar barang dengan barang. Nah, alat tukar yang biasa digunakan yaitu garam, ikan laut kering, atau hasil kerajinan tangan, gerabah, baliung, dan berbagai perhiasan dan batu. Nah, sarana lalu lintas perdagangan dari suatu tempat ke tempat lainnya itu dilakukan dengan memanfaatkan perahu bercadik atau rakit. Nah, dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa lisan diperkirakan sudah diberlakukan. Beberapa ahli sejarah menduga mereka telah memakai bahasa Melayu Austronesia. Nah, pada masa megalitikum, nah kita masuk kepada masa megalitikum.
Nah, selain alat-alat yang sudah ditemukan, masih terdapat benda lain yang dihasilkan, khususnya benda yang dikaitkan dengan kepercayaan manusia pada masa zaman batu. Nah, masa megalitikum ini adalah zaman batu besar. Nah, kepercayaan masyarakat pada masa bercocok tanam merupakan perkembangan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa sebelumnya, manusia purba sudah mengenal kepercayaan adanya penguburan pada masa bercocok tanam. Nah, kepercayaan itu dibuktikan dengan ditemukannya bangunan-bangunan batu besar atau disebut dengan megalitikum. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa megalitikum itu adalah masa batu besar. Nah, bangunan megalitikum itu diperkirakan berlangsung sejak masa bercocok tanam dan masa perundagian. Bangunan-bangunan batu pada masa megalitikum itu antara lain nih, yang pertama ada menhir, yang kedua dolmen, yang ketiga sarkofagus atau keranda, yang keempat adalah kubur batu, yang kelima pundan berundak-undak, dan selanjutnya adalah waruga, dan yang terakhir adalah arca. Nah, kita masuki kepada masa kemahiran teknik atau perundagian. Pada masa perundagian, manusia purba sudah mahir membuat perkakas yang berasal dari logam. Mereka memanfaatkan perkakas tersebut bagian dari kehidupannya. Nah, peninggalan perkakas pada masa itu kebanyakan berupa artefak logam, perunggu, dan besi. Nah, benda-benda logam perunggu yang ditemukan di Indonesia diantaranya ini yang pertama ada nekara, moko, arca perunggu, dan bejana perunggu, dan yang terakhir adalah perhiasan. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, kali ini atau selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia beserta ciri-cirinya. Nah, kehidupan manusia purba zaman praaksara adalah dua hal yang tidak terlepaskan dalam sejarah bangsa Indonesia. Kali ini kita akan mencari tahu nih bagaimana jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia beserta dengan tokoh penemu dan ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus adalah jenis manusia purba paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia. Fosil Meganthropus paleojavanicus ini pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koningswald dan Werdenis antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran pada formasi Pucangan. Nah, fosil-fosil Meganthropus paleojavanicus ini yang berhasil ditemukan antara lain fragmen tulang, rahang, atas dan bawah, serta sejumlah gigi yang lepas. Nah, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, para ahli itu menyimpulkan ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus itu yang pertama tuh hidup pada zaman Pleistosan awal yang merupakan masa awal kehidupan manusia. Yang kedua, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan gigi gerahamnya tuh yang besar. Yang ketiga, memiliki bentuk gigi yang homonim. Dan selanjutnya memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Dan selanjutnya memiliki bentuk muka yang masif dengan tulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, terus itu tonjolan belakang kepala yang ininya tuh tajam serta tidak memiliki dagu. Nah, yang terakhir itu mereka memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya ada yang kedua nih adalah Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus atau dikenal juga dengan manusia kera adalah jenis manusia purba yang
Fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Penemuan fosil pertamanya itu ditemukan oleh arkeolog asal Belanda bernama Jurgen Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi. Nah, fosil yang ditemukan berupa atap tengkorak dan tulang paha. Berdasarkan hasil temuannya ini, Du Bois memberikan nama Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang berdiri tegak. Nah, selain itu Pithecanthropus jenis Pithecanthropus lainnya ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus, yaitu manusia kera yang besar, dan Pithecanthropus mojokensis, yakni manusia kera dari Mojokerto. Nah, berdasarkan penemuan fosil-fosilnya, Pithecanthropus ini memiliki ciri-ciri nih. Yang pertama itu Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam. Nah, yang kedua memiliki tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg. Nah, yang ketiga itu berjalannya tegak dan memiliki volume otak sekitar 775 sampai 975 cc. Nah, batang tulang lurus dengan tempat-tempat perlengkapan otot yang sangat nyata, dan bentuk tubuh dan anggota badannya itu tegap, dan memiliki alat pengunyah dan otot tengkuk yang sangat kuat, memiliki rahang yang kuat dengan bentuk geraham yang besar, dan bentuk keningnya itu menonjol dan sangat tebal, dan bentuk tulang tebal, tidak memiliki dagu, dan bagian belakang kepalanya itu tampak sangat menonjol. Baik, kita masuk kepada jenis manusia purba yang ketiga, yaitulah Homo sapiens. Homo sapiens ini merupakan perkembangan dari jenis manusia sebelumnya dan telah menunjukkan bentuk yang sama seperti manusia pada masa sekarang. Berdasarkan hasil penemuan para ahli, jenis Homo sapiens yang ada di Indonesia adalah Homo soloensis. Nah, dan Homo wajakensis. Homo wajakensis berhasil ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 di Wajak, Malang. Nah, adapun secara umum ciri-cirinya yang pertama itu ada yang pertama, volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Yang kedua, otak besar dan otak kecil sudah berkembang terutama pada bagian kulit otaknya. Yang ketiga, memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Nah, yang keempat itu tulang dahi dan bagian belakang tengkoraknya sudah membulat dan tinggi. Dan yang kelima, otot tengkuk mengalami penyusutan. Dan yang keenam, sudah berjalan dan berdiri tegak. Dan yang ketujuh, memiliki ciri-ciri yang lebih sempurna. Nah, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia, lengkap dengan nama tokohnya yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video. Semoga video saya kali ini membawakan hal yang bermanfaat untuk teman-teman, adik-adik, dan terutama untuk saya sendiri. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Bye-bye.